keju asin. Mami. Pesawat. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channelku, Momira Channel. Terima kasih buat teman-teman bunda-bunda yang udah mengklik channel ini. Alhamdulillah hari ini saya kegiatan lagi, kegiatan saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Oke, di sini tuh video yang saya buat kegiatan saya di hari Minggu kemarin. Alhamdulillahnya di hari Sabtu saya udah belanja mingguan, jadi di hari Minggu ini tuh tinggal mau masak-masaknya aja. Di sini sebelum masak saya mau beresin dulu cucian saya yang kemarin. Cucian ini tuh udah nginep di sini semalaman, jadi pagi ini saya mau lipat-lipat aja. Untuk proses lipat-lipatnya nggak saya videoin semuanya. Setelah dilipat-lipat ini tuh cuciannya atau pakaiannya ini tuh langsung saya susun ke lemari biar rapi gitu ya. Jadi tinggal mau masak-masak aja gitu. Kalau untuk urusan cucian ini sih nggak pernah habis ya bun. Ini udah dilipat, di belakang itu udah numpuk lagi yang mau dicuci. Udah banyak lagi cucian kotor. Saya nyucinya untuk sekarang seminggu sekali aja. Anak-anak pada libur sekolah kan, jadi cucian nggak terlalu banyak. Kalau udah masuk sekolah lagi itu biasanya saya nyuci 2 kali seminggu gitu loh bun. Oke, ini tinggal sedikit saya selesaiin dulu, dan alhamdulillah ini udah selesai. Udah saya susun juga ke lemari. Ini selanjutnya saya rapikan dulu. Ini sendal-sendal Ade Ruby yang berantakan. Ini Ade Ruby suka banget nih berantakin sendal-sendalnya, jadi ini saya kumpulin terus saya simpan di tempatnya. Nggak lama itu pasti bakalan diberantakin lagi. Selanjutnya ini saya rapiin dulu area ruang tamu, takutnya nanti tiba-tiba ada tamu gitu ya bun. Jadi ini saya rapiin dulu biar rapi gitu ya. Kalau ada tamu ya tinggal dipersilahkan masuk karena udah rapi gitu ruang tamunya. Tapi di sini percayalah, kalau rumah rapi itu pas saat saya kontenin aja. Setelah udah selesai dibuat konten, ini langsung berantakan lagi. Ya seperti ini, setiap hari diberesin, diberantakin. Oke, di sini saya rapiin dulu untuk cover sofa yang melorot-melorot. Nanti baru itu saya lanjut sapu-sapu lantainya. Oh ya, gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga baik ya, semoga sehat. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih buat teman-teman bunda-bunda yang udah mengklik channel ini, yang udah selalu mendukung channel saya, selalu menonton kegiatan-kegiatan yang saya bagikan di channel YouTube saya ini. Teman-teman yang berkomentar maupun yang nggak berkomentar, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang setimpal. Amin amin ya robbal alamin. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, di sini saya lanjut sapu-sapu, dan setelah ini tuh saya mau lanjut ke dapur, mau masak aja gitu ya. Dan buat teman-teman siapa tahu ada yang baru mengklik channel saya, yang baru mampir, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, salam kenal dari saya. Mari berteman, bantu saya mengembangkan YouTube channel saya ini dengan cara kalian subscribe, like, komen juga video-video yang saya bagikan, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar kalian selalu mendapat notifikasi jika saya mengupload video terbaru. Terima kasih. Oke, lanjut di dapur. Di sini saya mau masak ikan, mau masak ikan kuah kuning atau palomara. Ini ikannya udah saya keluarin dari semalam. Saya udah turunin dari freezer ke chiller, dan ini udah saya keluarin. Ini langsung aja saya cuciin lagi ya biar bersih gitu, terus saya tatain di panci. Untuk di bawah panci itu saya pakai batang serai gitu ya bun untuk bumbu aromatiknya. Di sini ikannya saya masak semuanya aja biar bisa sampai untuk lauk makan malam gitu bun. Jadi kalau malam nggak perlu masak lagi gitu untuk lauknya. Saya masak pagi ini sekalian aja. Sehari masaknya sekali aja untuk siang sama malam gitu. Oke, ini udah saya susun-susun dulu biar dia muat gitu ya. Terus ini tinggal saya tambahin nanti perbumbuannya seperti garam, terus micin. Saya pakein belimbing wulu untuk
asam-asamnya gitu. Soalnya di pasar kemarin itu saya lupa beli asam, jadi di sini saya mau pakai belimbing wulu aja. Oke, udah selesai ini. Seperti ini ikannya saya tuang lagi dulu sisa-sisa airnya gitu ya. Dan ini langsung aja saya mau bumbuin pakai belimbing wulu secukupnya aja. Pakai belimbing wulu ini tuh seger banget gitu ya bun. Nanti kita makan sambil dipencet belimbingnya itu mantap gitu loh bun. Terus ini nanti tinggal saya tambahin kunyit bubuk secukupnya juga. Udah kayak gini aja sih, biasa aja saya masaknya. Dan di sebelah itu ada jagung yang udah saya halusin, itu buat perkedel gitu untuk tambahan lauk siang ini. Udah seperti ini tinggal saya tambahin air secukupnya aja. Nanti tinggal saya siapin lagi bumbu tumisnya, bawang merah, bawang putih sama tomat. Oke, ini udah siap. Tinggal saya masak aja ini. Di tungku yang sebelah sini aja saya masaknya. Alhamdulillah nasi udah mateng ya, jadi tinggal masak lauknya aja hari ini. Oke, ini tinggal saya masak aja sampai mendidih. Nanti kalau udah mendidih baru saya tumisin bumbunya gitu ya, untuk pemanisnya gitu loh. Dan di tungku sebelah saya mulai mau goreng perkedelnya. Udah saya siapkan dari tadi. Untuk perkedelnya itu campurannya saya pakai tepung bumbu serbaguna, tepung terigu sedikit, 1 butir telur, dan saya cuman pakai sedikit masako atau kaldu bubuk gitu bun. Udah itu aja untuk bumbu perkedelnya. Oke, di sini langsung aja ya saya goreng-goreng. Jangan salfok ya bun, kalau dubbingannya di belakang ini kedengaran ada orang teriak-teriak gitu, ada anak-anak yang lagi nangis, ini tuh masuk di dalam dubbingan ini bun. Itu kemenakan saya lagi nangis gitu. Oke, lanjut. Di sini saya goreng-goreng dulu sambil goreng-goreng perkedel. Di sini nanti saya mau siapkan untuk perbumbuan ikannya. Untuk bumbu tumis ikannya gitu ya, saya mau iris-irisin bawang merah, bawang putih sama tomat. Oh ya, gimana nih untuk kegiatannya hari ini? Lagi ngapain pas nonton video saya ini? Boleh komen-komen di bawah. Saya biasanya nonton sambil beres-beres. Tadi saya nyuci piring sambil nontonin channelnya Bunda Lahia Ruki, Mama Haura, sama Bunda Vivi, sama siapa ya yang udah berumur tapi masih produktif banget, Bunda Asni Yunida kalau nggak salah. Baru 4 channel itu yang sempat saya nonton pagi ini. Saya skip dulu karena saya dubbing dulu untuk tayang hari ini gitu bu. Nanti udah selesai ngurusin video ini baru saya lanjut lagi nonton channel teman-teman. Oke, ini alhamdulillah untuk gorengan perkedel udah matang, nggak kerasa ya udah matang di sini. Langsung ini saya goreng lagi untuk kloter yang kedua, dan untuk perkedel ini tuh saya gorengnya sampai kloter ketiga gitu bun. Untuk kloter ketiga saya bikin videonya untuk di aplikasi biru. Biar satu kegiatan ini tuh bisa dibagi untuk 2 konten, untuk di aplikasi YouTube sama aplikasi biru di sebelah. Untuk progres channel saya di aplikasi biru itu alhamdulillah bagus, tapi ya masih sepi aja karena dibatasin gitu ya. Udah ajukan banding tapi masih tetap aja dibatasin. Entahlah, kalau masih kayak gitu-gitu aja kayaknya malas buat lanjut gitu ya. Mending fokus di sini aja yang udah pasti udah ada penghasilannya gitu. Nah, alhamdulillah di sini ikannya udah saya tumisin bumbunya, ini udah mendidih, udah matang itu ya. Lanjut di tungku sebelah. Setelah beberapa saat kemudian ini saya lagi masak sayur. Untuk airnya udah mendidih, udah masuk juga pepayanya. Jadi tadi saya masukkan daun ubinya yang saya ikat pakai daun serai gitu ya. Dan ini udah beberapa saat kemudian ini udah matang aja, udah saya tambahin sama daun melinjo. Terus ini tinggal saya tambahin micin sedikit. Setelah ini tinggal tes rasa dan udah matang. Ini udah dari tadi mendidih, jadi tinggal saya mau panasin air buat siram sagu. Hari ini hari Minggu mau masonggi gitu ya bun. Nah, ini saya aduk-aduk dulu sebentar sayurnya dan lanjut di sini saya siapin sagunya. Ada yang bertanya untuk proses siram sagu itu bagaimana disiapin, ya apa dibumbuin dulu atau gimana? Untuk sagunya ini tuh tinggal ditambahin air sedikit, sedikit aja, jangan cair gitu ya. Untuk
teksturnya itu harus kental, dan di sini saya tambahin minyak sedikit biar nanti sagunya itu nggak ada yang lengket-lengket di pinggir-pinggir baskom gitu loh bun. Udah kayak gini aja sagunya disiram, tidak dipakein garam ya, disiram biasa aja. Ini rasanya tawar, tapi nanti kan dimakan itu dipakein sama air kuah ikan, dipakein sambal, dipakein jeruk nipis, jadi diracik-racik dulu gitu kuahnya, baru ditambahin sagunya ke piring gitu loh bun, sagu yang udah disiram. Jadi itu nanti rasanya bakalan kerasa mantap gitu bun, walaupun nggak dipakein garam karena kuahnya udah diracik-racik gitu bu. Nah jadi di sini disiram kayak gini sambil diaduk. Kalau udah mengental kayak gini udah cukup. Ini tinggal kita aduk-aduk saja sampai matangnya merata gitu ya bun, sampai nggak ada lagi yang putih-putih. Seperti ini bisa kalian lihat cara saya di sini. Dan untuk bunda-bunda yang penasaran sama rasanya, coba dibuat sendiri dan dirasain gimana rasanya. Kalau menurut saya ini tuh rasanya mantap banget gitu bun, bisa nambah sampai beberapa gulung kalau kami makan sagu ini. Udah kayak gini ya, ini tuh udah matang, udah merata gitu matangnya, dan di pinggiran loyang itu udah nggak ada yang lengket-lengket. Ini tinggal saya ambilin sendok, nanti digulung-gulung pakai ujung sendok ini ya, baru disimpan di piring yang udah disiapin dengan kuah ikannya kayak gitu bun. Dan ini dia untuk menu makan siang udah siap. Alhamdulillah lengkap ini bun, ada sagu, ada ikan, terus ada sayuran bening, sayur rebus, ini ada pepaya, daun ubi sama daun melinjo, ada sambal, ada perkedel, dan ini dia kuah ikannya. Alhamdulillah menu sederhana tapi ini tuh mantap banget gitu loh bun. Oke, ini dia pas udah saya racik di piring untuk sagunya seperti ini. Mohon maaf ya kebalik, kemarin lupa mau ngambil videonya untuk YouTube, ini yang saya ambil video untuk aplikasi sebelah. Oke, untuk videonya sampai di sini, terima kasih, wassalam.